Coba deh Anda pikirkan, kapan terakhir kali Anda nanya ke anak, keponakan, atau mungkin adik Anda pas mereka pulang sekolah, pertanyaan kayak, dapat nilai berapa ulangan matematika hari ini? Iya, itu pertanyaan template banget ya. Hampir semua orang nanya gitu. Bener banget, sangat lumrah kan? Tapi sekarang coba bayangkan sebuah sistem sekolah di mana pertanyaan itu tiba-tiba jadi usang. Kayak sama sekali udah nggak relevan lagi buat mengukur kecerdasan mereka. Karena ya, angka di selembar kertas ujian itu emang perlahan mulai kehilangan fungsinya. Maksudnya, sebagai alat ukur tunggal, itu udah nggak memadai. Dan ini bukan cuma wacana teoritis loh. Tepat, makanya hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen kebijakan pendidikan yang bisa dibilang raksasa ya, baru aja dirilis, yaitu Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam atau Deep Learning untuk tahun 2025. Betul. Dan kalau Anda selama ini merasa frustrasi sama sistem pendidikan kita yang ya terasa cuma nyetak mesin penghafal dokumen, ini tuh pada dasarnya kayak peta jalan buat membongkar sistem itu dari akarnya. Iya, eksplorasi mendalam kita kali ini tuh punya satu misi yang sangat tajam. Kita mau lihat apa arti kebijakan ini buat sosok yang paling menentukan di ruang kelas, yaitu para guru. Benar. Kayak apa yang harus mereka pahami, terus gimana mindset mereka harus dirombak, apa yang berubah dari katakanlah tindakan nyata mereka di hari Senin pagi. Dan pada akhirnya, dari mana kita tahu kalau pendekatan ini benar-benar berhasil? Dan bagi Anda yang mendengarkan, entah Anda ini seorang pendidik, orang tua, atau pengamat yang peduli sama masa depan tenaga kerja kita, perubahan ini bakal kerasa langsung. Ini bakal ngerombak total cara kita mendefinisikan apa itu belajar. Oke, mari kita urai hal ini. Kita mulai dari realita di lapangan aja dulu. Saya tuh sering dengar keluhan, wah, ganti menteri, ganti kurikulum lagi nih. Ada semacam kelelahan massal gitu kan di kalangan pendidik tiap kali ada dokumen baru dari pusat. Iya, wajar banget sih ngerasa gitu. Nah, pertanyaannya, apakah pembelajaran mendalam ini tuh kurikulum baru yang datang buat ngusur kurikulum Rendika? Justru itu poin pertama yang harus benar-benar dijernihin. Dokumen ini secara tegas memposisikan pembelajaran mendalam itu bukan sebagai kurikulum baru. Oke, bukan kurikulum baru ya? Bukan. Kurikulum Merdeka atau kurikulum apapun yang lagi berjalan sekarang, itu adalah kerangkanya, struktur dasarnya. Nah, pembelajaran mendalam ini adalah pendekatannya. Cara mengeksekusinya gitu. Betul, cara mengeksekusi kerangka tersebut di dalam kelas. Jadi bukan soal ngubah mata pelajarannya, tapi ngubah cara otak siswa memproses mata pelajaran itu. Ah, paham. Saya baca banyak banget kritik ke metode lama yang terlalu fokus ke hafalan. Kalau boleh saya pakai analogi gini. Silakan. Metode hafalan tradisional itu ibarat kita maksa siswa makan kue yang udah jadi, terus nuntut mereka nebak dengan tepat apa aja bahan-bahannya pas ujian. Dan mereka mungkin bisa nebak bener ya. Iya, mereka bisa nebak bener, tapi mereka nggak tahu cara masaknya. Nah, pembelajaran mendalam ini kayak membalik proses itu. Guru ngasih mereka tepung, telur, gula, terus ngebiarin mereka cari tahu sendiri cara bikin kue itu. Bener banget. Mereka mungkin bakal bikin kue pertama gosong, tapi pada akhirnya mereka benar-benar paham ilmu kimia di balik proses memanggang itu kan? Itu cara pandang yang sangat presisi sih. Proses memanggang itulah yang sebenarnya jadi inti dari model yang dirujuk di naskah ini. Namanya model 3P dari Biggs dan Moore. 3P, apa aja tuh? Presage, proses, dan product. Oke, gimana tuh cara kerjanya kalau di skenario kue kita tadi? Gini, presage itu kondisi awalnya. Kayak, apakah siswa ini udah pernah lihat oven sebelumnya? Apakah dia lapar dan punya motivasi buat bikin kue? Ah, jadi tentang kesiapan siswanya. Betul, karakteristik siswa. Terus yang kedua, proses. Ini saat mereka mulai ngaduk adonan. Disinilah pendekatan masa lalu kita sering banget gagal. Karena motivasinya salah. Persis. Dulu proses belajar sering didorong motivasi eksternal. Kayak, kamu harus menggang kue ini biar lulus ujian. Nah, pembelajaran mendalam menggeser proses ini supaya didorong motivasi intrinsik. Kamu bikin kue karena kamu pengen tahu gimana bahan ini bisa ngembang gitu ya? Iya. Dan P yang terakhir, produk, itu bukan sekedar dapet kue yang enak, tapi pemahaman mendalam tentang konsep perubahan bahannya. Menarik. Dan biar pemahaman itu melekat, naskah ini juga nekenin 3 prinsip ya, mindful, meaningful, dan joyful, atau berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Betul sekali. Saya rasa prinsip bermakna ini yang paling sering hilang. Anda pasti ingat lah, atau pendengar kita pasti pernah ngalamin
begadang semalaman ngafal rumus fisika buat ujian besok pagi. Terus besok siangnya udah lupa semua. Nah, itu dia, hilang tak bersisa. Iya, karena otak kita itu sangat efisien. Kalau informasi itu nggak punya koneksi dengan kehidupan nyata Anda, otak bahkan masukin itu ke folder sampah jangka pendek. Dan langsung dihapus begitu ancamannya hilang. Ancamannya itu ujiannya tadi ya? Iya, makanya prinsip berkesadaran nuntut siswa hadir secara mental. Mereka harus ngerti kenapa mereka belajar hal itu. Dan menggembirakan, itu ngingetin kita ke konsepnya Ki Hajar Dewantara. Taman siswa kan? Betul. Kelas itu seharusnya bebas dari tekanan traumatis. Bukan berarti jadi tempat main tanpa aturan, tapi ruang eksplorasi di mana rasa ingin tahu itu dipantik secara alami. Masuk akal sih. Tapi, disinilah saya mulai lihat tantangan terbesarnya. Gimana tuh? Ya, kalau kita nuntut siswa buat eksplorasi secara sadar dan bermakna, guru yang pegang kelas nggak bisa dong cuma dateng, bacain bab 4 dari buku teks, terus ngasih LKS. Jelas nggak bisa. Ini butuh perombakan mindset yang masif banget dari sisi guru. Di naskah ini saya lihat ada istilah membalik piramida sistem. Itu maksudnya gimana? Jadi gini, sejarah pendidikan kita itu kental banget sama pendekatan top-down. Coba bayangkan sebuah hierarki yang kaku. Kementerian di pucuk piramida ngasih instruksi ke dinas. Terus dinas ke kepala sekolah. Iya, lalu guru di paling bawah cuma nerima perintah. Mereka kayak pion yang harus beresin silabus. Nah, ekosistem pembelajaran mendalam ini nuntut piramida itu dibalik. Secara radikal? Jadi bottom up. Betul. Guru ditempatkan di puncak sebagai inovator dan pengambil keputusan utama di kelas. Sisanya, dari kepala sekolah sampai pemerintah pusat, itu ada di bawah buat melayani dan memfasilitasi si guru ini. Oke, teori piramida terbalik ini emang kedengarannya sangat manis ya. Tapi kalau kita bicara jujur, mewakili pendengar yang mungkin berprofesi sebagai guru nih. Pasti soal beban kerja. Iyalah, realita di lapangannya kan guru-guru kita luar biasa kelelahan. Ada tuh peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang secara esensial ngerantai guru pada kewajiban ngajar 24 jam tatap muka seminggu. Hanya buat menuhin syarat sertifikasi? Nah, itu belum lagi beban administratif yang jujur aja mengerikan. Gimana kita bisa minta mereka punya growth mindset, inovatif, dan ada di puncak piramida kalau fisik mereka aja udah kehabisan napas di depan kelas? Kritik yang sangat tajam dan emang itu hambatan utamanya selama bertahun-tahun. Tapi yang menarik, naskah akademik ini sadar banget soal itu. Oh ya? Terus apa solusinya? Dokumen ini nawarin jalan keluar yang bisa dibilang celah regulasi yang masif. Mereka merekomendasikan redefinisi dari kewajiban 24 jam itu. Beban kerja nggak boleh lagi cuma dihitung dari berapa lama guru berdiri ceramah di depan kelas. Tunggu. Jadi kegiatan lain di luar kelas bisa dihitung jam kerja resmi? Tepat sekali. Kalau guru ngabisin waktu buat ngerancang proyek multidisiplin sama guru lain, atau mereka ngebangun kemitraan sama industri lokal. Atau ngevaluasi proses refleksi siswa satu persatu? Iya, semua itu bakal diakui secara legal sebagai bagian dari jam ngajar mereka. Ini ngasih ruang bernapas yang selama ini hilang. Wah, itu sih benar-benar mengubah permainan ya. Kalau aturannya ngasih kebebasan itu, masuk akal dong peran guru bergeser. Mereka bukan lagi sekedar kurir pengantar paket informasi. Bener. Mereka diharapkan jadi 3 hal, aktivator, pembangun budaya, dan kolaborator. Saya bisa bayangin sih peran kolaborator ini, misalnya di jenjang SMK ya. Daripada gurunya pusing ngajarin coding dari buku cetak tahun 2015, mending mereka kolaborasi sama startup teknologi lokal, bawa masalah dari perusahaan itu ke kelas, dan biarin siswa nyelesainnya. Contoh yang sangat bagus, dan itulah bedanya guru yang cuma ngajar sama guru yang jadi aktivator. Aktivator itu ngedorong siswa ngonstruksi pengetahuannya sendiri lewat tantangan nyata tadi. Terus kalau pembangun budaya? Nah, ini yang sering diremehkan. Guru harus nyiptain budaya kelas di mana siswa merasa aman buat bikin kesalahan. Kalau balik ke analogi kue gosong tadi, Kue gosongnya nggak langsung dikasih nilai jelek dan dimarahin. persis. Siswa nggak dikasih nilai E terus dipermalukan. Karena kesenjangan antara kue yang gosong dan kue yang akhirnya berhasil, disitulah pembelajaran sesungguhnya terjadi. Oke, jadi regulasinya udah ngasih ruang, mindset gurunya udah di-reset. Dan mari kita bawa ini ke ranah yang lebih taktis ya. Boleh? Katakanlah, hari Senin pagi tiba, guru masuk kelas dengan segala optimisme ini. Apa yang sebenarnya berubah secara fisik dari tindakan mereka? Maksud saya,
Mereka kan nggak bisa cuma berdiri mancarkan aura positif doang di depan papan tulis. Disinilah praktek pedagogis progresif itu ambil alih. Naskah ini ngarahin guru buat nyiptain 3 fase pengalaman belajar, yaitu memahami konsep dasar, mengaplikasi pengetahuan itu buat mecahin masalah lokal atau global, dan yang paling krusial, merefleksi. Merefleksi perjalanan belajar mereka sendiri. Betul. Tapi gini, saya perhatiin dokumen ini kan penuh sama jargon-jargon metode ya. Ada project-based learning atau PBL, inquiry, STEAM, sampai design thinking. Buat orang awam, ini kayak subalfabet. Terlalu banyak istilah ya. Iya. Gimana sih sebenarnya mekanisme metode ini bekerja kalau diaplikasiin ke otak siswa? Karena saya nemu satu kerangka kerja di dokumen ini yang namanya taksonomi Solo. Itu hubungannya apa sama metode-metode tadi? Oke, taksonomi Solo itu singkatan dari Structure of Observed Learning Outcomes. Pada dasarnya, itu adalah alat buat guru untuk lihat seberapa dalam pemahaman seorang siswa. Ngukur kedalamannya ya? Iya, jadi kalau guru fasilitasiin 3 pengalaman belajar tadi, taksonomi Solo ini memetakannya dalam beberapa tingkatan kompleksitas kognitif. Mari kita terjemahin ke skenario nyata deh. Misalnya guru lagi ngajar fenomena cuaca. Spesifiknya hujan. Gimana taksonomi Solo bekerja di sini? Gini, di tahap awal namanya tingkat unistruktural. Siswa mungkin cuma tahu satu fakta tunggal. Hujan itu air yang jatuh dari langit. Sangat dangkal ya pemahamannya. Iya, terus lewat metode inquiry, di mana guru nanya dan ngedorong eksplorasi, siswa masuk ke tingkat multistruktural. Mereka tahu ada awan, matahari itu panas, terus ada genangan air. Tapi fakta-fakta ini masih terpisah-pisah. Mereka punya kepingan puzzle-nya, tapi belum tahu cara nyatuinnya. Persis, disinilah keajaiban pembelajaran mendalam terjadi. Guru pakai pertanyaan pemantik atau eksperimen kecil buat narik siswa ke tingkat relasional. Dan mereka mulai lihat benang merahnya. Betul, tiba-tiba siswa mikir, oh panas matahari nguapin genangan air. Uapnya jadi awan, pas awannya jenuh, turun deh hujan. Mereka nggak lagi ngafal fakta, mereka paham mekanisme sebab akibat. Luar biasa. Terus tingkat terakhirnya apa? Puncaknya itu extended abstract, berpikir abstrak yang mendalam. Maksudnya siswa bisa ngambil konsep siklus hujan ini, terus diterapin buat fenomena lain, misalnya kondensasi di dinding gelas es teh mereka. Tepat banget. Saat siswa bisa ngelakuin lompatan abstraksi itu, nah guru tahu kalau project-based learning yang dia jalanin di Senin pagi tadi udah berhasil secara spektakuler. Mereka nggak lagi ngelihat sains, matematika, atau bahasa sebagai kotak-kotak yang terpisah ya. Benar, semuanya terintegrasi. Ngomong-ngomong soal integrasi, saya yakin teknologi masuk nih ke eksekusi harian guru. Tapi kan kita sering terjebak ilusi inovasi ya. Oh, sering banget. Kayak ada godaan buat sekolah sekedar ganti papan tulis kapur, pakai layar sentuh digital harga puluhan juta, nyuruh siswa baca PDF di tablet, terus ngedeklarasiin, kita udah jalanin pembelajaran mendalam nih. Dan naskah ini ngasih peringatan keras soal itu. Mengganti medium fisik tanpa ngubah interaksinya itu bukan inovasi, itu cuma digitalisasi cara lama. Jadi kalau layarnya cuma buat ceramah satu arah, Atau cuma nyuruh siswa googling jawaban buat di copy paste ya, pembelajaran mendalamnya gagal. Teknologi di kelas itu harusnya jadi ruang kolaborasi, alat buat bikin purwarupa di design thinking, atau jembatan buat nalik pakar eksternal masuk ke diskusi kelas secara virtual. yang otomatis bakal ngeruntuhin dinding fisik ruang kelas itu sendiri ya. Betul. Itu yang bikin saya terpaku ke tugas guru yang lain, membangun kemitraan. Jelas banget ekosistem ini nggak bakal jalan kalau guru kerjanya di ruang kedap suara. Mereka harus narik orang tua, komunitas, praktisi industri ke dalam kelas. Karena belajar itu butuh konteks dunia nyata. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling kritis. Kalau kelas udah berubah jadi lab pemecahan masalah dunia nyata, gimana cara kita nilainya? Perubahan asesmen itu konsekuensi logis yang nggak bisa dihindari sih. Gini deh, kalau Anda ngelatih orang rakit mesin mobil, Anda nggak ngevaluasi dia pakai ujian pilihan ganda soal sejarah mobil, kan? Dia nggak dong. Saya bakal nyuruh dia nyalain mesinnya. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita nggak fokus lagi ke seberapa presisi siswa ngafal tanggal sejarah, wujud indikator keberhasilannya apa? Naskah ini mengamanatkan kalau indikator utama itu diukur lewat 8 dimensi profil lulusan. Dan ini komprehensif banget. Ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Tunggu, saya tertarik sama yang ketujuh tuh.
Kesehatan, spesifiknya kesejahteraan atau well-being fisik dan mental. Gimana guru bisa ngevaluasi itu secara objektif? Ini kan bukan matematika yang ada salah benarnya. Ini pergeseran yang sangat manusiawi menurut saya. Ngevaluasi well-being itu bukan ngasih nilai A atau B buat kewarasan siswa. Terus gimana? Ini tentang observasi. Guru secara aktif merhatiin gimana siswa meregulasi stres mereka pas ngerjain proyek yang susah, apakah mereka hancur berkeping-keping karena cemas, atau mereka bisa minta tolong, ngatur istirahat, dan ngobrol sama timnya. Kemampuan ngelola stres itu kan skill bertahan hidup di dunia nyata ya. Jauh lebih penting daripada ngapal ibu kota negara. 100% betul. Tapi buat menilai hal yang nuansanya sehalus itu, regulasi emosi, kolaborasi, guru pasti nggak bisa nunggu sampai ujian tengah semester dong. Nggak bisa. Makanya proporsi evaluasi diwajibkan geser drastis dari asesmen sumatif ke asesmen formatif. Boleh dijelasin bedanya? Asesmen sumatif itu ujian di akhir bab yang sifatnya menghakimi. Kayak, kamu dapat 60, kamu gagal. Nah, asesmen formatif itu umpan balik ke real time pas proses belajar lagi jalan. Jadi gurunya keliling pas siswa diskusi ya? Iya, gurunya keliling, ngasih koreksi halus, mandu penalaran, bahkan bisa langsung ganti strategi ngajar saat itu juga, kalau lihat sekelas pada bingung. Asesmen di sini beralih fungsi dari vonis hukuman jadi alat navigasi. Cuma buat bantu siswa melangkah ke depan. Nah, ini dia gajah di pelupuk matanya nih. Apa tuh? Kalau fokusnya adalah formatif sehari-hari, terus pertumbuhan mental, lalu buat apa asesmen sumatif skala nasional tetap dipertahanin sama kementerian? Pasti banyak yang skeptis kan? Paling ujian nasional ini bakal jadi monster lagi yang bikin siswa stres dan guru balik ngedrill soal ujian. Kekhawatiran yang sangat masuk akal. Tapi naskah ini merespon skeptisisme itu dengan satu garis batas yang tebal banget. Asesmen nasional tetap ada karena negara butuh data pemetaan. Buat standar dan sertifikasi gitu. Betul, dan universitas butuh alat seleksi. Tapi, ini tapinya yang penting, hasil asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan peserta didik dari sekolahnya. Wow, serius? Jadi angka dari pusat nggak bisa ngegugurin hak anak buat lulus? Nggak bisa. Kewenangan penuh dibalikin ke sekolah dan guru buat ngeliat perkembangan anak secara utuh. Itu benar-benar mengunci konsep piramida terbalik yang kita bahas di awal tadi dong. Sepenuhnya benar. Kalau pemerintah pusat yang nentuin kelulusan lewat satu tes standar, ya pusat masih pegang kendali top-down. Iya juga ya. Dengan nyerahin otoritas kelulusan ke sekolah lewat evaluasi holistik, sistem ini tuh maksa guru buat bener-bener ngenal siswanya. Dan maksa sekolah buat tanggung jawab atas pematangan karakter anak didiknya, biar mereka jadi pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa sih ini. Mari kita ambil napas sejenak deh, dan lihat lagi peta jalan yang baru aja kita laluin. Boleh? Kita udah lihat kalau pembelajaran mendalam untuk 2025 ini bukan sekedar ganti baju kurikulum, tapi ini upgrade mesin kognitif siswa. Guru dituntut ngebalik piramida otoritas, adopsi growth mindset, dan regulasi pun mulai ngasih kelonggaran dari rantai administrasi biar mereka bisa fokus jadi aktivator. Betul. Di kelas, mereka ngebimbing siswa naik tangga taksonomi Solo, ngubah fakta acak jadi pemahaman abstrak. Dan puncaknya, rapor masa depan itu nggak lagi nilai seberapa banyak hafalan, tapi seberapa tangguh dan kritis anak-anak kita lewat 8 dimensi profil lulusan. Dan kalau ada satu hal yang bisa disimpulkan, transformasi segede ini nggak akan pernah bisa jalan kalau cuma dibebankan ke pundak para guru sendirian. Benar banget. Dan disinilah Anda, para pendengar, masuk ke dalam persamaan ini. Anda semua adalah bagian dari ekosistem yang nyokong piramida terbalik tadi. Karena pendekatan ini butuh koneksi dunia nyata, perubahan ini juga butuh partisipasi lingkungan luar sekolah. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya, melihat bahwa asesmen nasional nggak lagi jadi palu hakim buat nentuin kelulusan, dan kelas perlahan berubah jadi lab pemecahan masalah, coba deh pikirin hal ini buat Anda renungkan malam ini. Apa tuh? Gimana seharusnya kita entah sebagai masyarakat umum, pemilik bisnis, atau profesional, ngubah ekspektasi kita ke anak-anak yang baru lulus nanti? Pertanyaan penting. Kalau dalam beberapa tahun ke depan mereka datang melamar kerja, nggak lagi bawa selembar kertas penuh nilai sempurna, tapi bawa portofolio proyek yang sempat gagal, tapi berhasil mereka perbaiki. Mereka bawa kemampuan kolaborasi dan refleksi yang tinggi. Iya. Sudah siapkah dunia nyata menerima dan memberdayakan profil manusia-manusia baru ini?
Terima kasih udah nemenin kami mengurai kerumitan ini dan ikut dalam eksplorasi mendalam hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan